Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi singkat mengenai biaya produksi dan penerimaan. Yang pertama, pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah total pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Biaya ini mencakup semua biaya yang diperlukan seperti bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya produksi dapat dibagi menjadi dua kategori utama, biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian garis biaya produksi. Garis ISOCOS adalah garis yang menunjukkan kombinasi dari dua faktor produksi, misalnya tenaga kerja dan modal yang dapat dibeli dengan jumlah uang tertentu. Garis ini membantu perusahaan untuk menentukan kombinasi optimal dari faktor-faktor produksi untuk meminimalkan biaya. Kemudian yang ketiga, penerimaan. Penerimaan adalah total pendapatan yang diterima oleh perusahaan dari penjualan barang atau jasa. Penerimaan dapat dibedakan menjadi penerimaan modal dan penerimaan marginal yang merupakan tambahan pendapatan dari penjualan satu unit tambahan. Kemudian biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang. Biaya produksi jangka pendek, dalam jangka pendek setidaknya satu faktor produksi tetap, misalnya pabrik, sehingga perusahaan hanya dapat menyesuaikan faktor produksi variabel, misalnya tenaga kerja untuk meningkatkan output. Kemudian biaya produksi jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua faktor produksi dapat diubah. Perusahaan dapat melakukan investasi dalam kapasitas produksi dan teknologi untuk mencapai efisiensi yang lebih baik. Kemudian yang kelima, keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum terjadi ketika selisih antara total penerimaan dan total biaya produksi mencapai titik tertinggi. Dalam kondisi ini, perusahaan harus memproduksi hingga marginal cost, biaya tambahan untuk memproduksi satu unit, sama dengan marginal pendapatan tambahan dari penjualan satu unit. Kemudian yang keenam, efisiensi produksi dan skala ekonomi. Efisiensi produksi terjadi ketika perusahaan memproduksi output maksimum dengan penggunaan sumber daya yang minimum. Ini mencakup penggunaan teknologi dan metode produksi yang optimal. Kemudian skala ekonomi merujuk pada pengurangan biaya per unit yang diperoleh saat perusahaan meningkatkan volume produksinya. Skala ekonomi dapat bersifat internal dari dalam perusahaan dan eksternal dari lingkungan industri. Kemudian perspektif Islam terhadap biaya produksi. Dalam perspektif Islam, biaya produksi harus dikelola dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Konsep halal dan haram juga berperan penting dalam menentukan jenis bahan baku dan berproses produksi yang digunakan. Selain itu, keuntungan yang diperoleh harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak hanya berfokus pada akumulasi kekayaan pribadi. Dengan memahami konsep-konsep ini, perusahaan dapat mengelola biaya produksi secara efektif dan efisien serta membuat keputusan strategis yang mendukung keberlanjutan usaha. Ya, mungkin itu yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.